Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Maluku Antar Nusa edisi hari ini, Kamis 10 Januari 2019. Mengawali penyampaian Maluku Antar Nusa malam ini dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. 4 ekor buaya dilaporkan berkeliaran di pelabuhan Ambon. Ratusan warga korban kebakaran di Jalan Sedap Malam kini mengungsi di tenda darurat. Tunggakan BPJS di Rumah Sakit Umum Haulusi Ambon tidak pengaruhi pelayanan. Itulah berita utama Maluku Antar Nusa malam ini. Bersama saya Dewi Intakelola, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Saudara, 4 ekor buaya dilaporkan berkeliaran di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Warga kemudian melaporkan hal ini ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Menanggapi laporan tersebut, Polairut Polda Maluku melakukan penyisiran di kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon, Slamet Riyadi, dan Pasar Mardika. Penyisiran lokasi yang diperkirakan merupakan area penampakan buaya itu dilakukan dengan menggunakan kapal patroli Tanjung Alang Rabu pagi. Penyisiran dimulai dari Pelabuhan Yosudarso Ambon, Slamet Riyadi, dan Pasar Mardika. Namun tidak ditemukan jejak buaya sebagaimana yang dilaporkan. Komandan kapal Tanjung Alang, Ibtu Edwin Terloid, menghimbau warga untuk berhati-hati saat mandi di seputaran Pelabuhan Yosudarso, Slamet Riyadi, dan Pasar Mardika. Himbauan itu dikeluarkan karena bisa saja buaya-buaya tersebut masih berkeliaran di sana. Dan hari ini kita belum mendapatkan 4 ekor buaya karena kita lagi sisir untuk pelabuhan Slamet Riyadi, Pasar Mardika, dan pelabuhan Yosudarso. Kalau ada perkembangan akan kami tindak lanjuti tentang laporan masyarakat tentang 4 ekor buaya ini. Untuk masyarakat yang berdomisili di sekitar pelabuhan Slamet Riyadi, Pasar Mardika, dan pelabuhan Yosudarso agar menghindar dulu untuk mandi di pantai dulu karena belum merasa aman karena ada 4 ekor buaya ini bisa mengancam jiwa kita. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku, Amin Ahmadi, menyatakan berdasarkan laporan warga melalui call center, ada 4 ekor buaya di gorong-gorong Pelabuhan Yosudarso Ambon. Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya menerjunkan petugas ke lokasi, namun belum ditemukan jejak buaya di sana. Himbauan kepada warga agar apabila melihat buaya maka segera melaporkan kepada petugas kami melalui call center di BKSDA Maluku. Kemudian himbauannya apabila melihat maka diharapkan tidak dibunuh, tetapi segera kita amankan agar dia bisa hidup berdampingan dengan manusia. Ya, akan kita pindahkan ke tempat yang lebih aman nantinya. Begitu. Pencarian buaya masih terus dilakukan, baik oleh Polairut Polda Maluku maupun Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Pihak BKSDA telah menyiapkan jaring untuk melakukan penangkapan buaya yang kini dirasakan telah meresahkan warga. Panile Tahid melaporkan. Saudara, ratusan warga korban kebakaran di Jalan Sedap Malam kini mengungsi di tenda darurat yang didirikan Dinas Sosial Kota Ambon. Mereka sangat membutuhkan pakaian karena tak ada pakaian yang bisa mereka selamatkan saat peristiwa tersebut terjadi. Setelah dilakukan pendataan oleh Dinas Sosial Kota Ambon, total warga yang mengungsi akibat kebakaran di Jalan Sedap Malam berjumlah 76 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 242 orang. Dengan rincian 115 jiwa laki-laki, 127 jiwa wanita, 15 jiwa balita, dan 3 bayi. Saat ini mereka mengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan Dinas Sosial Kota Ambon. Para korban yang mengungsi ini sudah mendapatkan bantuan makanan, selimut, dan pakaian. Jumlah pengungsi yang cukup banyak, sementara bantuan pakaian terbatas. Ya mungkin tenda, makanan,
terus pakaian dan obat-obat sama dapur umum sama tenda lagi. Banyak, kalau misalnya itu kan banyak, sama kan pakaian dalam. Pakaian dalam, soalnya semua ini rumah kos ini ada 3 rumah kos ini semua keluar pakaian hanya di Padang. Sehingga ada yang sempat angkat barang, karena ada yang orangnya jualan di pelabuhan, ada yang berlayar. Ya kita ini padahal memang ada semua, tapi ada separuh rumahnya di luar rumah. Posisinya baru ini kan rumah dinding papan, jadi akan sekejap baru baku itu dengan angin. Para pengungsi berharap ada bantuan pakaian layak pakai tambahan yang bisa mereka gunakan untuk dipakai sehari-hari. Asalnya sebagian dari para korban musibah kebakaran ini tak sempat menyelamatkan pakaian mereka saat peristiwa terjadi. Olehnya mereka sangat membutuhkan uluran tangan masyarakat. Christine Sipahelut, John Ralahalo melaporkan. Saudara, pengungsi korban kebakaran di Jalan Sedap Malam Selasa lalu mengeluhkan kurangnya tenda darurat untuk tempat tinggal sementara mereka. Saat ini hanya ada 2 tenda yang berdiri, sementara jumlah pengungsi sebanyak 242 jiwa atau sebanyak 76 kepala keluarga. Dan berikut laporan reporter Christine Sipahelut dan juru kamera John Ralahalo dari lokasi kejadian. Pemirsa, 2 hari pasca kebakaran yang terjadi di Jalan Sedap Malam Ambon ini membuat ratusan masyarakat harus mengungsi. Dan para korban yang mengungsi di tenda-tenda darurat itu hanya disediakan 2 tenda darurat oleh Dinas Sosial Kota Ambon. Dan selama 3 hari ini juga mereka hanya mendapat bantuan makanan jadi atau makanan siap saji oleh Dinas Sosial Kota Ambon dan juga PMI. Sementara dari Ketua RT sendiri tadi mengaku bahwa tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi maupun bantuan-bantuan lainnya. Dan bahkan tenda darurat yang didirikan oleh Dinas Sosial bermasalah ternyata, dan hari ini rencananya tenda darurat juga akan dipindahkan. Olehnya warga pengungsi ini juga sementara bekerja gotong royong untuk membersihkan salah satu lahan di sini untuk didirikan tenda yang baru karena bermasalah dengan soal kepemilikan lahan. Untuk itu hari ini juga merupakan hari yang terakhir dari Dinas Sosial memberikan bantuan berupa makanan jadi. Dan hari ini yang terakhir sampai pada malam nanti, dan esok rencananya akan dibangun dapur umum. Namun belum ada kepastian siapa yang akan membangun dapur umum untuk para pengungsi di tempat ini. Untuk itu mereka juga tadi mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan uluran tangan dari masyarakat, khususnya untuk pakaian, karena distribusi pakaian maupun makanan juga obat-obatan dirasakan kurang oleh warga pengungsi di tempat ini. Demikian laporan saya langsung dari tempat kejadian pengungsi kebakaran di Jalan Sedap Malam Ambon. Christine Sipahelut, John Ralahalo melaporkan. Saudara, tunggakan BPJS di Rumah Sakit Dr. Haulusi Ambon tidak mempengaruhi pelayanan di rumah sakit tersebut. Manajemen Rumah Sakit Haulusi masih melayani pasien BPJS yang dirujuk di rumah sakit tersebut. Hampir semua rumah sakit di Indonesia termasuk di Maluku memiliki tunggakan BPJS. Namun tunggakan BPJS itu tidak berpengaruh pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon. Manajemen di rumah sakit tersebut masih melayani pasien rujukan dengan menggunakan BPJS. Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi, Dr. Tini Pawa mengatakan, tunggakan BPJS di Rumah Sakit Dr. Haulusi berdampak pada operasional rumah sakit. Namun pihak manajemen bisa mengatasi hal itu dengan tetap memberikan pelayanan kepada pasien BPJS. Setiap bulan tunggakan BPJS di rumah sakit ini mencapai 3 miliar rupiah. Mungkin kemarin lu sudah dengar tuh kan masalah tunggakan itu ya. Nah itu juga jelas pasti punya banyak dampak untuk operasional di rumah sakit. Tapi ya sejauh ini kita bisa mengatasi. Kemarin saja, tapi ini dong sudah berusaha untuk membayar, kalau nggak salah klaim kita
Selain RSUD Haulusi Ambon, pelayanan BPJS juga dilaksanakan di 23 rumah sakit dan 3 klinik di Maluku. 27 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan di Maluku sampai saat ini masih melaksanakan pelayanan BPJS bagi masyarakat. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pengadilan Tipikor Ambon kembali mengadili kasus suap dengan terdakwa Direktur Angin Timur Antoni Liando. Sidang kali ini dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi, satu diantaranya terdakwa mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon, Lama Sikamba. Antoni Liando, terdakwa kasus suap pengurangan pajak, kembali dihadirkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon Senin pagi. Sidang ketiga kasus suap dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Ambon dengan agenda pemeriksaan 5 orang saksi. Dalam keterangan secara bersamaan, sejumlah saksi mengakui dari hasil pemeriksaan tim, pendapatan terdakwa selaku wajib pajak lebih besar dari yang dilaporkan. Mereka melakukan penyelidikan berdasarkan surat perintah dari atasan, yakni mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon, yakni Lama Sikamba, yang juga terdakwa dalam kasus suap. Di hadapan majelis hakim, Kepala Seksi Penyelidikan Kantor Pajak Pratama Ambon, M. Huai menjelaskan, penyelidikan kasus pajak terdakwa berdasarkan nota dinas yang diberikan atasan. Huai menyebutkan nota dinas itu sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan atas penunggak pajak yang mencapai miliaran rupiah. Huai menyatakan wajib pajak saat diperiksa belum menyerahkan seluruh dokumen untuk diperiksa sehingga dihitung oleh tim masih memakai draft sementara karena belum ada data real dari wajib pajak. Dari hasil pemeriksaan selama tahun 2016, terdakwa selaku pengusaha, omsetnya di atas 4 miliar rupiah, namun belum melakukan pembayaran pajak sebagaimana yang ditetapkan. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi akan dilanjutkan pekan depan. Paneli Tahid melaporkan. Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati meresmikan penataan kawasan Dermaga Tawiri Ambon, Maluku. Dermaga Tawiri ini merupakan pangkalan utama TNI Angkatan Laut yang dibangun sebagai pelabuhan bagi kapal-kapal tonnase besar milik TNI Angkatan Laut. Pembangunan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon dibiayai dari anggaran surat berharga syariah negara SBSN sebesar 121 miliar rupiah. Pembangunannya mulai dilakukan pada tahun 2017 hingga 2018. Peresmian penataan pembangunan kawasan dermaga Tawiri dilakukan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mujiono dan Gubernur Maluku Said Assegaf Rabu sore di Ambon. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan melalui gagasan pemerintahan Jokowi JK yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia termasuk tol laut di Maluku telah membuka pintu pergerakan Provinsi Maluku sebagai salah satu provinsi kepulauan terbesar di Indonesia. Dengan adanya dermaga Tawiri milik TNI Angkatan Laut diharapkan dapat membuka akses perekonomian dan pembangunan di daerah ini. Saya berharap kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, Lantamal 9 Ambon dan masyarakat Maluku agar dapat memanfaatkan fasilitas pelabuhan ini sebagai prasarana transportasi yang memiliki peran penting bagi kelancaran pergerakan lalu lintas transportasi masyarakat serta memperlancar proses perekonomian masyarakat. Begitu juga kepada masyarakat Maluku Tenggara Barat yang akan memanfaatkan jembatan Wear Arafura maupun warga kota Ambon yang menjadikan kawasan pantai Wanitu sebagai salah satu ruang publik dan destinasi wisata lokal yang menyenangkan. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembangunan dermaga Tawiri sebagai wujud memperkuat perekonomian Indonesia, khususnya wilayah Maluku, dan memperkokoh pertahanan bagi TNI Angkatan Laut, khususnya di wilayah timur Indonesia. Untuk membangun dermaga tersebut, pemerintah telah mengalokasikan dana SBSN sebesar 130 miliar dalam 2 tahun anggaran, yaitu 20 miliar pada tahun 2016 dan 110 miliar tahun 2017.
Dan saya sebagai Menteri Keuangan sudah sangat sering mendengar aspirasi terutama untuk daerah kepulauan untuk bisa direfleksikan di dalam politik pembangunan dan politik anggaran. Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam instrumen untuk bisa menangkap kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan, yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara maupun selatan. Semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di dalam membangun secara bersama dan berkeadilan. Salah satu instrumen yang tadi diharapkan oleh Pak Gubernur dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah, yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat namun juga laut. Kami memahami bahwa Provinsi Maluku dari sisi dana alokasi umum yang merupakan transfer di dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah di masing-masing daerah di Indonesia juga telah mulai mendapatkan paling tidak kenaikan di tahun 2018-19. Di AU yang kita transfer adalah mencapai 1,699 triliun rupiah. Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya 70 miliar tahun 2014, sekarang tahun 2019 mencapai 234 miliar. Sedangkan DAK non fisik meningkat dari 231 miliar tahun 2014 menjadi 649,9 miliar. Dermaga Tawiri ini menggantikan dermaga TNI Angkatan Laut Halong yang harus dipindahkan karena kapal-kapal tonase besar TNI Angkatan Laut tidak bisa berlabuh setelah dibangunnya Jembatan Merah Putih yang diresmikan Presiden Joko Widodo 2016 lalu. Selain meresmikan dermaga Tawiri, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati juga meresmikan pembangunan reklamasi Pantai Wainitu Ambon dan peresmian Jembatan Leta Owar Ralan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Devi bin Umar dan Edmond Dantis Tupan melaporkan. Dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon telah membuka akses masuk keluarnya kapal-kapal TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah timur Indonesia. Dermaga ini juga berfungsi sebagai tempat pengisian perbekalan, perbaikan dan perawatan kapal apabila terjadi kerusakan peralatan kapal. Dermaga Tawiri Lantamal Ambon dan fasilitasnya dibangun untuk melayani sandar kapal tonase besar milik TNI Angkatan Laut sehingga tidak melintas di bawah Jembatan Merah Putih. Proses pembangunan dermaga ini dilakukan pada tahun 2017 hingga 2018 dengan menggunakan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pembangunan dermaga dan sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya menelan anggaran sebesar 121 miliar rupiah. Pada kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri yang memiliki luas area 10,2 hektar telah dibangun dermaga, perkantoran, markas TNI Angkatan Laut, gudang amunisi dan senjata, klinik, dan sejumlah fasilitas pendukung lainnya. Dermaga Tawiri memiliki panjang 250 meter dan panjang trestle atau jembatan penghubung dermaga ke darat 50 meter serta mampu disinggahi kapal berkapasitas 15.000 deadweight tonnage atau DWT. Di kawasan dermaga Tawiri ini juga sementara dibangun mes perwira, tamtama dan bintara dengan menggunakan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 17,4 miliar dan pembangunan sarana peribadatan serta ruang terbuka hijau dengan biaya anggaran sebesar 30,6 miliar rupiah. Keberadaan sarana dan prasarana dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri Ambon ini telah membuka akses masuk keluarnya kapal-kapal TNI Angkatan Laut
yang beroperasi di wilayah timur Indonesia. Dengan begitu akan tercipta juga peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan di wilayah Maluku. Devi bin Umar dan Edmond Dantistupan melaporkan. Saudara, dana pembangunan pengaman pantai Wainitu dan peningkatan kawasan pemukiman perkotaan Kota Ambon mencapai 19 miliar rupiah. Infrastruktur pantai Wainitu itu diresmikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu sore. Maluku umumnya rawan terhadap abrasi, sehingga perlu dilakukan pengamanan terhadap hal itu. Menurut data pemerintah Kota Ambon, Ambon Waterfront City merupakan program pemerintah Kota Ambon yang perencanaannya dimulai pada tahun 2012 dan terdiri dari 12 zona. Pantai Wainitu merupakan bagian dari zona 9. Dalam pengembangannya dijadikan sebagai kawasan wisata religi. Pembangunan pengaman Pantai Wainitu dilakukan Balai Wilayah Sungai Maluku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Pantai ini dibangun sepanjang 1.421 meter. Pembangunannya dilakukan secara bertahap dari tahun 2013 hingga 2015 dengan sumber pendanaan berasal dari APBN. Total biaya pembangunan Pantai Wainitu ini sebesar 19 miliar rupiah. Pantai ini diresmikan Rabu sore oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengatakan fokus pembangunan di 2019 yakni menyelesaikan jalan-jalan perbatasan dan jalan lingkar pulau-pulau terluar. 2019 Maluku berapa ya? Saya kalau anggarannya saya nggak hafal, ya, tapi akan kita jadi jalan dan jembatan, sumber daya air, perumahan, cipta karyaan, ya, kita terus berjalan terus. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proyek ini menggunakan sumber dana surat berharga syariah negara atau SBSN dan mencakup pembangunan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri dan jembatan MTB. Untuk tahun 2018 ini 226,7 miliar. Tadi yang dipakai untuk termasuk yang diresmikan hari ini untuk pangkalan Angkatan Laut, untuk IAIN Ambon 32,7 miliar, revitalisasi asrama haji itu 61 miliar, pembangunan embung yang Pak Menteri PU lakukan di sini maupun tahun ini, tahun kemarin 2018 dan tahun ini akan mendapatkan lebih besar lagi untuk pembangunan air itu, dan untuk pengendalian sedimen di Maluku karena ini kan daerah pantai ya Pak Bud ya. Christine Sipahelut, Saras Bolaman melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih hasil perbaikan tahap 2 pemilu legislatif dan presiden di Maluku. Pemilih disabilitas di Maluku sesuai daftar itu hanya 0,11%. Daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap 2 atau DPTHP 2 untuk pemilu legislatif dan pilpres di Maluku ditetapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat nasional 15 Desember lalu. Dalam DPTHP 2 diketahui di Maluku terdapat sebanyak 1.266.034 pemilih. Jika dibandingkan dengan DPTHP 1, DPTHP 2 mengalami peningkatan sebanyak 67.536 orang. Dalam DPTHP 2 juga terdapat 1.378 atau 0,1% pemilih disabilitas. Pemilih di Maluku tersebar pada 5.154 TPS di 1.231 desa dan kelurahan. Pemilih terbanyak terdapat di Kabupaten Maluku Tengah, disusul Kota Ambon dan Seram bagian barat. Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsur Rifan Kubangun mengatakan pihaknya juga telah menetapkan daftar pemilih khusus DPK sebanyak 541 orang. Sedangkan untuk DPTB atau daftar pemilih tambahan sebanyak 86 orang. Jadi ada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah kami rekap, kemudian
itu berjumlah sekitar 64 orang, kemudian daftar pemilih khusus berjumlah sekitar 561 orang. Nah, ini bagian dari tahapan selanjutnya ketika menetapkan daftar pemilih tetap. Kami akan meneruskan berkaitan dengan tahapan bagaimana menyusun daftar pemilih tetap tambahan, yang mana orang yang memang sudah terdaftar DPT, kemudian mungkin ada beberapa syarat, misalnya ada berkaitan dengan pindah, kemudian menjalankan tugas dan lain-lainnya. Itu sudah kami, sementara ini sudah kami susun dan merekapnya. KPU mengingatkan warga Maluku yang masuk dalam DPTHP 2 segera memiliki KTP elektronik. Jika tidak, yang bersangkutan tidak dapat menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan legislatif dan presiden 17 April 2019. Hamzah Tomia dan Edi Asrir melaporkan. Penyaluran kredit di Maluku hingga akhir tahun 2018 telah mencapai 12,26 triliun rupiah. Sebagian besar kredit yang disalurkan pihak perbankan itu untuk konsumtif. Peningkatan penyaluran kredit di Maluku dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku, hingga Oktober 2018 penyaluran kredit di Maluku telah mencapai 12,26 triliun rupiah. Kepala OJK Maluku Bambang Hermanto menyebutkan realisasi penyaluran kredit di Maluku dibandingkan tahun lalu meningkat 12%. Untuk Maluku masih didominasi oleh kredit konsumtif sebesar 70%. Sementara untuk pembiayaan produktif hanya 30%. Kedepan OJK Maluku akan mendorong agar penyaluran kredit lebih ditujukan pada sektor produktif. Hal itu dilakukan dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian masyarakat khususnya UMKM di Maluku. Ya, ini tentunya menjadi PR kita bersama, ya, baik dari pemerintah, kemudian dari lembaga jasa keuangan maupun dari otoritas-otoritas yang terkait untuk bersama-sama bisa meng-create ya demand, ya, dalam hal ini adalah para pengusaha yang di sektor UMKM untuk bisa mengakses KUR. Karena kita ingin ada koordinasi, ada sinkronisasi program-program antara bank-bank penyalur KUR dengan dinas-dinas terkait, sehingga tadi yang disampaikan terkait dengan bank ini tidak hanya bisa melakukan pendampingan. Pendampingan ini bisa diupayakan melalui dinas-dinas terkait. Bambang Hermanto mengatakan salah satu penyebab rendahnya penyerapan kredit sektor produktif di Maluku adalah pemahaman UMKM terhadap pemanfaatan kredit yang disalurkan perbankan masih sangat minim. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, DPRD Kabupaten Maluku Tengah pada tahun ini mengupayakan pemekaran sejumlah dusun di Tanjung Sial menjadi desa administratif. Hal itu dilakukan setelah penetapan Perda tentang pemekaran dusun serta koordinasi dengan Biro Hukum Provinsi Maluku. Ketua DPRD Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunusa, mengatakan beberapa dusun di Tanjung Sial akan ditingkatkan statusnya menjadi desa administratif. Saat pergantian antar waktu anggota DPRD Maluku Tengah Selasa malam, Ruhunusa mengungkapkan peningkatan status dusun tersebut merupakan salah satu prioritas DPRD pada tahun ini. Hal itu juga telah dikomunikasikan dengan Biro Hukum Provinsi Maluku. Ruhunusa juga mengakui sejumlah desa induk di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat telah menyetujui agar segera dilakukan pemekaran dusun di Semenanjung Tanjung Sial menjadi desa administratif. Entah itu secara keseluruhan dusun menjadi desa ataukah beberapa dusun yang sudah matang dan sudah siap itu dan sudah mendapatkan persetujuan dari negeri induk, itu kita dorong secepat mungkin untuk dapat kita tetapkan menjadi desa administratif. Dan ini sudah kita koordinasikan dengan Biro Hukum Provinsi Maluku. Ruhunusa menambahkan fokus pemekaran dusun Semenanjung Tanjung Sial menjadi desa administratif akan masuk pada masa persidangan 2 DPRD Maluku Tengah setelah berlangsungnya pemilihan umum.
Ini dilakukan DPRD Maluku Tengah untuk menghindari polemik di tahun politik. Dari Masohi Maluku Tengah, Fatahil Asia melaporkan. Fakultas Kedokteran Unpati Ambon hari ini melantik 8 dokter baru lulusan tahun 2019. Pelantikan dan pengambilan sumpah dokter baru itu dilakukan Dekan Fakultas Kedokteran Ambon, Jacqueline Kue Mkes. Dengan dilantiknya 8 dokter baru, Fakultas Kedokteran Unpati Ambon telah menghasilkan 132 dokter. Dekan Fakultas Kedokteran Unpati Ambon, Dr. Jacqueline Kue mengatakan, ujian kompetensi periode ke-13 secara nasional Fakultas Kedokteran Unpati Ambon masuk kategori baik dengan prestasi kelulusan 71%. Dirinya mengajak seluruh dokter yang telah lulus agar magang dan melamar sebagai tenaga PTT bertugas di kabupaten kota di Maluku. Rektor Unpati Ambon MJ Sapteno mengatakan, lulusan dokter Fakultas Kedokteran Unpati Ambon harus berkualitas dan menunjukkan ciri khas kepulauan. Pasalnya, lulusan kedokteran Unpati memiliki tantangan karakteristik daerah yang berbeda dengan lulusan dokter lain di Indonesia. Rektor minta agar sumpah yang diikrarkan para dokter ini harus dijalankan dengan baik. Staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM Halim Datis mengatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah menjadi momen strategi bagi pemerintah Provinsi Maluku untuk menyiapkan tenaga kesehatan khususnya dokter. Menurutnya, rasio ketersediaan dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan serta kebutuhan masyarakat di Maluku belum seimbang. Dirinya berharap para dokter muda lulusan Fakultas Kedokteran Unpati Ambon dapat mengabadikan dirinya termasuk ke pelosok terpencil. Usai pelantikan 8 dokter baru ini diserahkan ke Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, IDI Maluku. Rahma Latukonsina dan Udin Sanduan melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar Harmoni dari Ambon untuk Indonesia. Kegiatan ini melibatkan SKPD, perangkat desa, saniri negeri, dan RT RW. Kegiatan Harmoni dari Ambon untuk Indonesia yang dilaksanakan pemerintah Kota Ambon bertujuan mensyukuri terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Ambon. Kegiatan ini juga untuk mensyukuri diperolehnya penghargaan Ambon sebagai kota yang rukun di Indonesia. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi memberikan apresiasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kerukunan umat beragama di daerah ini. Pemerintah, aparat TNI, aparat Polri, maupun masyarakat Kota Ambon dengan sungguh-sungguh telah meminta itu, dan Tuhan menjawabnya lewat Harmoni Award yang kita dapat pada tahun ini. Bukan itu saja, tahun 2018 kurang lebih 27 award penghargaan dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional buat kota ini. Kita tidak pernah sombong dengan itu, karena kita tahu ini kerja keras daripada semua pihak, baik secara nasional maupun secara internasional. Sebelumnya, kota ini juga menjadi salah satu kota dari 10 kota di Indonesia yang tingkat toleransinya tertinggi. Selain itu, kota ini juga lewat penilaian Ombudsman menjadi kota dengan hasil survei kepatuhan pelayanan publik tertinggi dari seluruh kota-kota yang ada di Indonesia. Dalam acara ini ditampilkan testimoni kehidupan umat beragama di Kota Ambon serta lagu-lagu dari 5 agama yang ada. Ninggus Noya dan Lama Runga melaporkan. Saudara, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyatakan selama ini kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dengan jajaran Kejaksaan Negeri Ambon telah terjalin baik. Dirinya berharap kerjasama itu dapat tetap berjalan kendati pergantian pucuk pimpinan di Kejaksaan Negeri Ambon. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler atas nama pemerintah dan warga Kota Ambon menyampaikan terima kasih kepada Robert Ilat,
atas kerjasama yang selama ini terbangun saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kajari. Sarip Hadler menyampaikan hal itu saat pisah sambut Kajari Ambon Rabu siang. Robert Ilat akan menjalankan tugas baru di Kejaksaan Agung. Sementara penggantinya Santoso adalah jaksa karir di Kejaksaan Agung. Wakil Wali Kota Sarip Hadler mengatakan pemerintah kota menyambut baik dan siap membuka diri menjalin kerjasama dengan unsur Forkopimda termasuk Kajari Ambon yang baru. Dengannya diharapkan tercipta tertib hukum dan tertib administrasi di kota Ambon. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Perayaan hari ulang tahun ke-24 Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon diwujudkan dalam ibadah syukur dan puji-pujian. Ibadah itu merupakan bentuk syukur atas kasih Tuhan kepada jemaat tersebut. Doa syukur bertambah setahun usia Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon dipimpin Pendeta Stef Gaspers. Pada khotbahnya, Pendeta Stef Gaspers mengatakan, jemaat yang disatukan dari berbagai latar belakang kehidupan sosial yang berbeda harus bertumbuh, bertambah, dan mengalami perubahan positif. Menurutnya, jika bertambahnya jemaat, namun tidak dibarengi dengan bertumbuhnya pola kehidupan positif, maka sia-sialah jemaat itu. Dirinya berharap warga jemaat GPM Shalom harus jadikan wadah persekutuan itu sebagai tempat bertumbuh dan berkembang orang-orang yang kreatif dan inovatif, dengan melibatkan generasi muda gereja. Segala potensi yang ada di jemaat harus ditampilkan untuk membangun dan memajukan jemaat, masyarakat, dan daerah. Ketua Majelis Jemaat GPM Shalom, Pendeta Deki Pikauli mengatakan, selama 24 tahun mereka diberikan tempat, ruang, dan waktu untuk bertumbuh dan berkembang. Semuanya itu hanya kemurahan dan anugerah Tuhan. Olehnya, dengan pengucapan syukur yang dilakukan pada hari ulang tahun ke-24 Jemaat GPM Shalom menunjukkan bahwa warga jemaat menghargai dan menghormati Tuhan yang telah memberikan bertambahnya usia. Ibadah syukur, kata Pendeta Pikauli, bukan karena menghargai dan menghormati Tuhan, namun lebih dari itu, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada mereka menikmati tahun pelayanan untuk mengabdi, berbakti, dan bersaksi dalam berkarya di ladang pekerjaannya. Tuhan kita itu telah memberkati, menyertai, memimpin jemaat ini sepanjang 24 tahun. Oleh karena itu bagi jemaat Shalom bukan menjadi sebuah kebiasaan, tetapi sebuah ungkapan syukur yang memang begitu harus direspon secara hati, secara iman yang baik. Warga jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon diajak lebih meningkatkan lagi spiritualitas dalam pelayanan. Ibadah syukur hari ulang tahun ke-24 Jemaat GPM Shalom Klasis Kota Ambon ini bertemakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Devi bin Umar dan Berti Opir melaporkan. Saudara, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon mengawali aktivitas belajar mengajar di tahun 2019 dengan ibadah syukur. Ibadah awal tahun ini melibatkan seluruh unsur pendidikan yang ada di sekolah itu. Mengawali aktivitas belajar mengajar di tahun 2019, SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon menggelar ibadah syukur. Ibadah buka tahun kalender ini dihadiri siswa, dewan guru, dan pegawai di sekolah itu. Kepala SMA Kristen Swasta YPKPM Ambon, Lani Laturiu, dalam sambutannya menyatakan, seluruh elemen di lembaga pendidikan mesti membangun sistem kerja tim. Para guru maupun siswa membangun kekompakan dan komitmen bersama untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu. Menurut Laturiu, tahun ini untuk ketiga kalinya SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon menggelar ujian nasional berbasis komputer UNBK.
SMA Kristen menyiapkan 129 siswa untuk ujian nasional nanti. Laturio berharap untuk tahun ini bisa menghasilkan prestasi lebih dari tahun sebelumnya. Untuk itu para siswa ini perlu dipersiapkan secara maksimal menuju UNBK. Tahun ini pula sekolah akan mencanangkan program sekolah bebas sampah plastik. Untuk itu ke depan tidak diizinkan adanya penggunaan kemasan plastik di sekolah. Ibadah syukur buka tahun kalender Smakris YPKPM Ambon dipimpin Pendeta Nona P. Legaton Pesi. Legaton Pesi dalam khotbahnya menguraikan tentang kasih karunia Tuhan bagi manusia. Menurutnya lembaga pendidikan tersebut bisa berdiri hingga saat ini hanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Lembaga pendidikan yang kini sudah berusia 61 tahun ini telah melahirkan sejumlah pemimpin di daerah ini. Lembaga tersebut terus berkembang dan menorehkan berbagai prestasi akademik oleh para siswanya. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Maluku menargetkan 7 medali emas pada PON 2020 di Papua nanti. Ketua POTSI Maluku meyakini mampu mendulang prestasi besar mengingat sejumlah nama besar atlet berprestasi di cabang olahraga tersebut. Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia POTSI Maluku, Anos Yermias yakin atletnya mampu mendulang banyak medali pada PON Papua 2020 nanti. Hal ini mengingat Maluku memiliki sejumlah nama besar atlet dayung yang pernah menjuarai beberapa nomor di cabur dayung pada PON Jawa Barat. Para atlet ini antara lain Lamemo, Chelsea Korputi, dan Rusti Eli. Mereka akan dipersiapkan untuk tampil pada Prapon maupun PON ke-20 di Papua 2020 nanti. Anos Yermias menyebutkan POTSI terus melakukan pembinaan bagi para atlet. Pembinaan ini dilakukan bersama Dispora Maluku yang dimulai dengan tingkat PPLP hingga lanjutan. Sejumlah atlet terbaik direkrut untuk seleksi tim nasional dan dibina pengurus besar POTSI. Menuju PON 2020, POTSI Maluku sudah menargetkan minimal 5 medali emas. Itu minimal. Kita targetnya harusnya 7 medali emas dengan begitu yakin Pak? Ini medali itu minimal. Saya yakin karena ini cabang olahraga terukur. Ya. Cabang olahraga terukur kita yakin betul bisa dapat berapa medali emas. Hal-hal non teknis misalnya cedera dan lain-lain itu mungkin yang mempengaruhi, tetapi sejauh ini target kami itu ya asumsinya sederhana. Saat ini kami memiliki atlet-atlet yang memang sangat disegani di Indonesia. Sebutlah Lamemo, Nyong Memo ini dia spesialis di 2 nomor dan 2 nomor yang akan dia ikuti itu sudah pasti 2 medali emas di situ. Di single school putra, kemudian di double school ya open ya untuk putra juga itu sudah pasti. Menurut Yermias, atlet-atlet yang dipersiapkan ini akan diperuntukkan pada sejumlah nomor yang pernah dijuarai, yaitu single schools dan double schools putra serta lightweight schools putri. Masing-masing nomor ini berpeluang meraih 2 medali emas. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Saudara, penyampaian informasi tadi mengakhiri Maluku Antar Nusa malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.